Baik. Nah, pemirsa, kali ini saya mendapat tamu yang sangat sibuk ya. Tamu saya, sahabat saya, Dr. Jerio Wijaya. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam Kang Hadi. Ya, Apa kabar? Sehat? Ini Wijaya sehat, puji Tuhan. Wijayanya sama nih sama saya nih ya, Hadi Wijaya Iya. dengan Jerio Wijaya. Nasib aja yang Artinya, beda ini. Dokter SPOG Kang Hadi. saya ya biasa lah. Tapi kalau sukses, rasanya sih Kang Hadi lebih sukses. Ya, sukses sama-sama di bidangnya lah ya. Ya, amin. Iya, Ya. iya. Pemirsa, ini beliau adalah seorang spesialis obstetri ginekologi. Kalau biasanya dipanggil dokter spesialis kebidanan ya. Bukan ngurusin bidan ya, bukan ya. Bukan. Tapi ngurusin ibu-ibu hamil. Nah, dia temennya orang lain yang enak, dia yang ngurusin. Yang nggak enaknya, bukan. Artinya tetap menolong orang ya, Dok. Iya, iya betul. Ya, ini dokter spesialis obstetri ginekologi ya. S1-nya di mana, Dok, dulu? S1 saya di Universitas Tarumanegara, Fakultas S2-nya? Kedokteran Universitas Tarumanegara. S2-nya? Kemudian ya S2-nya atau spesialisnya pulang kampung di Makassar. Iya, betul. Iya. Di bagian obstetrik ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Oke. Pemirsa, ini Dokter Jerio ini juga berpraktek di rumah sakit Bun ya, Dok? Iya Kan. Dalam dalam rangka 7 tahun anniversary rumah sakit Bun ya. Iya, tapi saya udah lebih ya. Iya, kalau kayaknya udah lebih ya membidani juga. Iya, udah cukup lama kita bersama-sama ya. Baik. Terima kasih Dok atas pelayanan Sama-sama. di Kosambi, Teluk Naga, bahkan sampai mana itu Tanjung Pasir ya. Iya. Sampai pulau ya. Pulau betul. Betul ya. Baik Dok. Ini iya. sesuai perbincangan kita malam ini tentunya menjawab untuk masyarakat awam nih Dok. Ini kan saya katakan, percaya mitos saat hamil. Nah, Dok, sebetulnya kalau menurut pengertian dokter, kenapa ini mitos ini, apa artinya, dan mungkin ini masih, selama dokter praktek ini, masih mengalami apa sudah tidak nih Dok? Silakan Dok. Iya, jadi selama saya praktek ini, apalagi kebetulan kan rumah sakit kita Bun itu di daerah yang cukup memang masih banyak masyarakat yang istilahnya sangat percaya dengan nasihat dari orang tua ya. Dari apakah turun temurun, jadi mitosnya itu masih betul, jadi mitosnya itu masih sangat kuat gitu loh. Jadi oleh karena itu mungkin saya pilih tema ini supaya mungkin masyarakat juga bisa paham bahwa sebenarnya apa sih yang mitos itu. Ada kan tentu mitos itu ada yang benar, ada yang salah. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian yang bisa dilakukan pada saat hamil dengan yang tidak bisa. Nah itu kan sangat penting buat pengetahuan masyarakat itu sendiri. Gitu. Ya. Dok, kalau ini masih banyak, sebetulnya kan ini memang perempuan ya, saya bilang muda itu nurut dengan neneknya. Iya. Ya Dok ya. Betul. Terus ibunya malah kadang-kala nggak berdaya. Ya, maksudnya bahkan dia masih ada nenek daripada yang hamil ini ya. Itu yang kuat banget ya Dok ya. Iya. Justru biasanya mereka lebih takut atau lebih turut ya dari neneknya itu ya. Dan kebetulan juga biasanya pengalaman saya sih, yang si nenek ini justru yang lebih percaya dengan mitos-mitos begitu. Betul. Mungkin karena dia lebih duluan, mungkin lebih lama pengalaman mungkin atau apalah, saya juga nggak tahu. Tapi
mungkin mereka masih lebih banyak terpapar oleh kepercayaan yang dulu-dulu gitu. Makanya ya, mitosnya nenek ini yang masih lebih kuat. Gitu. Nah, ini dok, yang paling saya juga cukup mengalami ya. Itu sering nggak dokter dapat pasien ini kan udah era milenial. Betul. Dokter kan sudah berpraktek cukup lama. Mungkin mundur 2-3 tahun ke belakang memang masih ada dok yang pasien datang yang masih diurut. Gimana dokter mengetahuinya? Dan biasanya orang nggak mau ngaku loh dok. Coba pengalaman dokter gimana itu? Maksudnya si ibunya gitu loh maksudnya. Jadi bukan 2 tahun yang lalu, sampai saat ini pun masih banyak loh. Oh iya dok. Nah itu yang paling penting kita luruskan, bahwa kehamilan itu nggak bisa diurut. Jadi biasanya mereka sendiri ngaku, Kang Hadi gitu. Jadi mereka tiba-tiba biasanya ngomong kalau kita ajak mereka bicara gitu kan. Bagaimana, terutama saya kan selalu mengedukasi bahwa gerakan bayi apabila sudah dirasakan itu sangat penting untuk mengetahui bayi ini sehat apa enggak. Iya, dok. Ya, jadi kalau kita mengedukasi begitu, biasanya pasien langsung ngomong sendiri, oh iya dok, kemarin saya kebetulan habis diurut. Waduh. Nah, otomatis kita langsung tahu kan. Nah, di situ kebetulan langsung saya mengedukasi gitu. Edukasi saya langsung masuk, ibu ini selama hamil itu jangan pernah diurut, karena tidak ada gunanya pertama. Yang kedua, bahkan bisa membahayakan bayi sendiri. Karena kita tahu sendiri bayi itu kan masih sangat rentan ya. Artinya kita tidak tahu, pertama tanpa USG kita kan kurang bisa, ya tidak tahu pasti ya, walaupun secara teori mungkin kita bisa raba, misalnya kepala keras di bawah, tapi pastinya kan kita juga kadang-kadang salah hanya dengan perabaan. Nah, kalau posisi bayi sendiri kita nggak bisa raba, bagaimana kita mau urut gitu. Dan biasanya untuk betulin kepala gitu ya dok. Nah iya, itu tujuan mereka urut. Padahal sekarang kita pun, sampai bahkan profesor pun mungkin sekarang sudah tidak menganut paham begitu. Oh iya dok ya. Dulu memang ada namanya versi luar, tapi ternyata ternyata itu lebih banyak berbahayanya daripada keuntungannya. Jadi membetulkan posisi bayi dari luar ya dok ya. Itu udah nggak boleh lagi ya dok ya. Udah kita nggak lakukan. Dulu tetap dilakukan dengan harapan kan, karena untuk operasi mungkin beda dengan sekarang ya, lebih modern. Itu kan untuk operasi itu angka kematian mungkin cukup tinggi. Masih lebih tinggi seiring, kalau sekarang ini seiring dengan kita punya sterilisasi lebih bagus, alat-alatnya lebih modern, itu angka kematian pada saat operasi dengan lahir normal itu sudah hampir sama. Nah, makanya sekarang sudah tidak dianjurkan lagi untuk diurut. Karena dulu diurutkan di versi luar tujuannya buat mengubah kepala ke arah bawah supaya tujuannya untuk lahir normal. Betul. Mencegah untuk operasi. Ya, sekarang kan sudah tidak perlu lagi begitu gitu loh. Tujuan kita kan operasi apa normal, tujuannya kan yang penting tujuan kita tuh ibu dan bayi itu sehat dua-duanya. Gitu. Nah, itu bahayanya apa dok kalau sampai betul-betul dilakukan ini? Ada orang yang bilang sih, ya dok diusap-usap aja sebagai syarat misalnya gitu loh. Ini kan saya sering loh nemuin gitu juga ya. Karena saya juga praktek umum dulu ya. Apa masih bisa begitu dok? Ya, jadi yang paling berbahaya itu apabila kita salah memutar, ya, dan pertama yang bisa kejadian adalah terlepasnya tali pusat atau plasenta. Copot ya? Ya, copot. Dan kalau terjadi plasenta itu ari-ari ya dok? Ari-ari ya betul. Jadi pada saat diputar, kalau dia ketarik ya, nah itu bisa copot. Nah kita tahu itu yang memberi makan bayi itu adalah dari ari-ari si ibu. Betul. Jadi seandainya bayinya masih di dalam kandungan kemudian copot, pasti terjadi perdarahan. Bisa meninggal dok? Pasti meninggal. Iya. Gitu loh. Bahaya itu banget ya dok ya. Ya, jadi dulu pun didapatkan setelah dilakukan versi luar atau diputar, itu banyak kejadian setelah itu setengah jam atau 1 jam kemudian terjadi gawat janin. Atau terjadi kondisi bayinya menjadi gawat darurat yang terpaksa diakhiri dengan operasi pada saat itu. Ya, betul dok. Jadi sekarang makanya itu yang paling sering terjadi, jadi sekarang sangat tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan ya dok ya kalau bisa. Ya, betul. Ya. Betul.
Oke dok, itu mungkin dari sisi yang paling sering itu dok ya. Nah, Ya, betul dok. dok, apakah misalnya gini, seorang ibu hamil ya kan, dia ingin melakukan ya namanya ada juga yang sekarang ini kan kita bisa terbang kemana saja ya dok ya. Iya. Itu ada yang mengatakan jangan deh, jangan naik pesawat karena lagi hamil ibunya gitu loh. Apa namanya, takutnya ada kendala gitu loh ya dok ya. Ini gimana Iya. sih dok? Boleh nggak sih sebetulnya dari hamil pertama sampai umur 9 bulan tuh boleh nggak dok untuk melakukan Eh, penerbangan gitu loh? Atau jadi bagaimana dok? jadi ada persyaratan untuk seorang ibu hamil apabila mau berpergian dengan pesawat. Iya iya Ya, dok. jadi usia kehamilan minimal itu di atas 16 minggu dan di bawah 32 minggu. Jadi di atas 4 bulan dan di bawah 8 bulan. Itu boleh ya dok ya? Itu boleh, itu Hmm. ya. Kenapa dikatakan demikian? Pertama, karena usia kehamilan yang di bawah 4 bulan, itu masih sangat rentan terjadi keguguran. Pertama, ya, jadi kita menghindari apabila ada goncangan di pesawat. Nah, terus kan kalau pesawatnya goncang, kita mau ngapain coba kan? Iya, ada Terus turbulensi ya dok ya? ya turbulensi itu ya. Terus yang kedua, biasanya di bawah 4 bulan itu kondisi ibu-ibu hamil muda itu kan masih mual muntah. Oh, Ya, ngidam. ngidam gitu kan. Iya iya Ya, dok. ngidam Iya mual iya muntah iya gitu iya. kan. Nah, Iya iya iya. bagaimana dia eh, di apa dalam kondisi tidak terbang aja udah mual muntah, apalagi kalau dia terbang. Apalagi perbedaan tekanan ya dok. Betul, itu Pengaruh juga ya ya. banget ya dok ya. Cukup berpengaruh. Jadi kan kita Hmm. mencegah terjadinya perdarahan, ya, keguguran kalau di bawah 4 bulan ya. Kalau di atas yang 32 minggu itu atau 8 bulan, ya sama juga ya. Ya, jadi memang tidak banyak, tapi ada beberapa kasus ya pada saat mereka berpergian dengan pesawat terbang, tiba-tiba di atas pesawat itu kontraksi, Wah. bahkan ada yang sampai lahir. Oh. Nah, kalau lahir demikian, bayi itu di atas 8 bulan sebenarnya apabila peralatan lengkap, mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi Viable apa yang ya. terjadi kalau dia lahir di pesawat? Tentu pesawat tidak mungkin menyediakan peralatan buat bayi. Iya dok. Gitu. Kemudian kalau terjadi perdarahan pada ibunya gitu kan, Siapa yang mau karena tolong ya? ya di atas 8 bulan itu kadang-kadang kontraksi suka mulai terjadi atau kita sebut kontraksi palsu. Gitu. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya. Ya, kalau dokter pasti menasihati ya dok ya untuk pasien-pasiennya ya. Ya, Harusnya kadang-kadang kan ibu-ibu masyarakat nih banyak yang nggak tahu juga ini dok. iya. Tapi untungnya pada saat ini penerbangan itu kalau di atas 8 bulan mereka biasanya meminta surat keterangan dari kita dokter spesialis. Ya dok. Jadi mereka mengizinkan kalau itu. Tapi biasanya ya kita tetap mengedukasi si pasien ini bahayanya, risikonya apa. Kalau memang kadang-kadang ada sesuatu hal yang betul-betul mereka harus berangkat misalnya, ya tentu itu ya terpaksa ya tentu kita tetap mengedukasi ya. Dan itu sudah tergantung dari penerbangan. Jadi penerbangan atau air travel itu sendiri kan mereka punya sudah pasti tahu ya dok. Ya, dan mereka punya persyaratan sendiri juga gitu loh. Dok, kalau itu pesawat, bagaimana kalau dengan kapal laut? Ada juga loh dok yang bisa sampai 1-2 hari. Iya. Atau ya minimum kalau ke ujung pandang misalnya itu. Dulu kan masih ada yang suka naik kapal laut. Iya, Nah, betul. ini apa sama dengan pesawat terbang? Sama, sebenarnya sama. Tidak terlalu berbeda jauh gitu loh. Ya lagi lebih goyang ya dok ya? Iya, betul. Kalau dia itu malah lebih lama, kalau 2 hari misalnya, kalau pesawat kan jarang-jarang ya berpergian sampai 2 hari ya. Enggak ada ke Amerika. Ada ya. Amerika pun cuma sehari ya kalinya, nggak sampai kalau setengah kapal hari laut ya. pasti masih ya dok ya? Ya, kapal laut lebih kita. Dan biasanya kalau kapal laut mereka sendiri nggak berani juga. Yang saya dapat banyak pengalaman itu kapal terbang, pesawat. Kalau kapal laut mereka sendiri biasanya sadar sendirilah gitu loh istilahnya. Gitu.
Dok, kalau bicara masalah keguguran nih ya, Ya. ada yang mitos nih. Nanas muda ini ibunya suka banget nih, Dok. Emang boleh nggak sih, Dok? Nah, ini Ya, banyak ini betul. pertanyaan dari Ya, netizen betul, juga Kang nih, Dok. Hadi. Betul, Silakan. banyak sekali yang nanya saya gitu kan. Iya, iya, Apalagi iya. mereka lagi ngidam asam-asam gitu Wah, kan. itu nggak tahan banget tuh. Waduh, enggak, Iya, iya. kalau nanas muda itu hanya mitos aja, itu salah. Terus ya, Ya, jadi nanas apa ada muda atau zatnya yang mempengaruhi kehamilan? enggak. Ya. Jadi yang kita takutkan apabila nanas muda yang asam itu adalah sakit Ah, sakit mah, mahnya. betul. Apalagi kalau ibunya sebelum hamil aja sudah punya riwayat Udah lambung. muntah-muntah ya. Iya, muntah-muntah, Ini mual gitu kan. nanasnya tua, tapi cabenya segudang ya. Itu Iya, yang nggak bikin boleh bikin juga, rujak ya, Dok. Ya, bikin itu. rujak. Aduh, kalau belum pedas belum bisa ini Iya, katanya. jadi itu hanya mitos itu Kang Hadi. Nah, Itu kalau salah. dengan minum kopi selama hamil boleh nggak sih, Dok? Kalau kopi itu kita anjurkan jangan terlalu sering. Karena Hmm, kopi kita tahu mengandung kafein. kafein ya, Dok. Ada Betul. batas miligram kafein yang kalau diminum melebihi itu bisa mengakibatkan keguguran. Hmm. Jadi apa namanya kita menganjurkan kalau betul-betul pengen ya mungkin Ya. sekali-sekali boleh Hmm. ya, tapi jangan terlalu sering gitu. Oh, ini ngidam nih, Dok. Bawaan anak pengen ngopi. Wah, itu alasan aja ya. Ya Nah, silakan aja, tapi ya kalau bisa mungkin seminggu sekali atau paling banyak seminggu 2 kali lah gitu kan. iya, iya. Jangan Boleh terlalu tapi nggak sering. terlalu sering ya, Dok ya. Betul, betul. Ya, wah ini kecuali ibunya pecandu kopi. Ya itu agak susah itu. Iya, iya. Yang biasanya harus minum setiap sehari 2 gelas Ya, gitu ya. wah itu repot deh. Bapaknya ini udah nggak dibagi nih ya. Nah, Dok, ada juga nih mitos. Boleh nggak sih orang hamil itu tidur siang? Nah, itu sebenarnya mitos itu. Jadi kalau Mitos. soal tidur ya, karena justru banyak ibu hamil itu yang terjadi irama sirkadiannya itu berubah, Kang Hadi. Oh iya, iya. Malam malah nggak bisa tidur. Gitu Terbalik, jadi Dok. terbalik. Jadi siang dia ngantuk, malam dia nggak bisa tidur. Nah, kalau jadi itu salah, itu mitos yang salah bahwa tidak boleh. Hmm, Jadi tetap dianjurkan tidur itu sehari minimal 6 jam. 6 Ya kalau jam. memang malam nggak bisa tidur ya memang saya tidak menganjurkan tidur siang ya, maksudnya Ya, malam jadi siang gitu, enggak. Tapi terbalik. seandainya betul-betul dia nggak bisa tidur malam, ya sudah silakan tidur siang gitu. Hmm, Daripada nggak tidur sama sekali nanti udah mual muntah hebat, iya. makan susah, tidak bisa tidur lagi. Waduh, itu lebih parah Apalagi menurut. hamil tua juga buat tidur juga aduh beban Ya, juga. kadang-kadang hamil tua juga berubah irama Ya, sirkadiannya, apalagi mendekati bulannya ya. Makanya gitu. ini kita sebagai laki-laki harus betul-betul melayani siaga Ya, ya. Nah, betul. ini anak-anak juga jangan bandel ya ketika mamanya lagi hamil adik mengandung adiknya yang lain ya. Iya, heeh. Dok, nah ini kembali lagi ke masalah pemeriksaan antenatal care ya, Iya, pemeriksaan kehamilan yang dokter lakukan. iya, Sebaiknya sih dok, ketika ibu-ibu itu mengetahui dia memakai test pack ya dok ya, dia mhm, hamil, mhm. yang sekarang tuh test pack tuh kayak COVID antigen ya, kerennya gitu. Iya, Dulu malah terbalik, wah negatif, positif dibilang positif. positif hamil ya. Kapan sih dok sebaiknya memeriksakan dengan dokter kebidanan tentunya gold standar untuk pemeriksaan pasti dengan USG ya dok ya. Iya, Itu iya kapan betul. dok? Jadi Mungkin kalau pemirsa pengen tahu nih dok. Silakan ya, dok. jadi biasanya kita menganjurkan ya apabila sekarang seorang wanita mengalami terlambat haid, Ya. biasanya mungkin baru beberapa hari, kita sarankan biasanya untuk melakukan tes pack dulu. Tes pack. Ya, kalau ternyata hasilnya positif, ya kalau tidak ada keluhan, ya ini catatan kalau tidak ada keluhan ya Kang Hadi ya, Ya kita ya. anjurkan tunggu aja sampai 2 minggu. Mm-mm. 2 minggu kemudian jadi kira-kira usia kehamilan ya 6 minggu 6 minggu ya. ya. Itu Satu ya itu melakukan bulan dua minggu ya dok ya. 2 minggu. Karena kan Ya kalau seminggu siklus haid kan sebulan ini 4 minggu ya kita ngomongnya. betul.
betul. Kemudian terlambat, ternyata dia terlambat. Biasanya mungkin dia teratur pas 30 hari setiap bulan. Ya, Terus kali ini kok sudah 35 hari belum haid. Belum haid. Ya. Nah, kita anjurkan, Test oke, pack. lakukan test pack dulu. Hmm. Ya, karena kalau terlalu muda juga ke periksa untuk USG, biasanya kita belum bisa lihat apa-apa. Belum bisa lihat ya, Dok. Ya, jadi test pack aja dulu. Kecuali kalau ada keluhan. Jadi kalau test pack hasil positif, misalnya 2 garis. Ya. Ternyata tapi nggak ada keluhan nih, ya kan? Udah tunggu aja 2 minggu. Tunggu aja dulu. Jadi sampai 6 minggu usia kehamilan biasanya sudah kelihatan semua. Tapi biasanya tuh bapaknya yang nggak tahan, Dok. Ya. Pengen lihat USG. Nah, ya boleh aja, silakan aja. Ya, tapi kalau kita sih anjurinnya lebih baik jangan dulu ya. Kalaupun dia mau datang lihat ya silakan untuk memastikan. Tapi betul. Ya kadang ada USG yang bisa kelihatan. Kalau USG-nya bagus, ya kalau USG-nya standar kadang-kadang agak lama. Ini perlu ditekankan. Kenapa? Karena justru mereka banyak ke bidan dulu. Terus nanti tunggu sampai 3 bulan, 4 bulan baru USG. Nah, terlambat ya, Dok? Ya, kalau ada apa-apa, kadang-kadang banyak hal yang saya temukan di lapangan pada saat praktek pengalaman bahwa ternyata itu dia sudah 3 bulan terlambat haid, ya baru sudah hamil ngomongnya, baru dia USG, ternyata kantong kehamilannya tidak berkembang atau bayinya ada tapi jantungnya tidak didapatkan, jadi kita nggak tahu kapan nih bayi ini tidak berkembang lagi. Iya. Ya mungkin kalau dia lebih cepat kita bisa obatin. Ya, istilahnya blighted ovum ya, Dok ya. Ya bisa blighted ovum, bisa miss abortion. Ya, kalau intinya kan kehamilan palsu ya, Dok. Apa ya maksudnya gimana, Dok? Kalau istilah awamnya ini? Ya, jadi begini, usia 6 minggu perlu dilakukan USG. Betul. Untuk melihat pertama ada kantong apa enggak. Itu penting ya, Dok? Itu penting ya. Kemudian kantongnya di mana? Di dalam kandungan, ya letaknya. Di dalam itulah makanya penting USG dulu. Ya. Bukan ada periksa juga ke bidan dulu. Nempelnya di tuba. Di tuba saluran tuba. Telur ya, Dok ya. Ya, saluran telur, betul, saluran telur. Maaf. Itu bahasa awam ya. Ya, supaya pemirsa jelas. Ya, betul. Saluran telur. Nempel situ kantongnya ya nggak tepat juga ya, Dok. Ya, itu disebut hamil di luar kandungan. Nanti bisa kehamilan terganggu ya, ektopik ya. Itu kehamilan terganggu. Ya, jadi kalau terjadi hamilan di situ, itu bahayanya biasanya tidak sampai 8 minggu atau 2 bulan dia akan pecah. Wah, bahaya. Dan kalau pecah terjadi perdarahan hebat. Nah, itu biasanya berakhir dengan operasi. Nyeri juga hebat ya, Dok? Ya, kalau perdarahannya sudah hebat, kemudian darah sudah berkumpul di dalam perut, karena kan itu di luar, itu di dalam perut ya. Posisinya di dalam perut. Dan tidak ada saluran keluarnya. Jadi seandainya dia pecah, darahnya akan berkumpul di dalam perut. Wah, itu kalau dong, Dok? Ya, itu pasti dioperasi kalau memang terjadi. Makanya jangan terlambat gitu loh. Kadang-kadang kalau dia terlambat, begitu datang ke kita, datang sudah pucat, karena kita tidak pernah periksa gitu kan. Ya, itu penting banget ya, Dok ya. 6 minggu lah ya. Betul. Kalau kita mendeteksi lebih awal bahwa ini kemungkinan kehamilannya di luar kandungan seperti yang tadi kita katakan, nah itu kita bisa memberitahukan ke ibunya. Dan bahwa ini berhati-hati. Ya, ditangani. Tangani mungkin nggak bisa. Tangani mungkin ya. Cuma kita bisa memberitahukan ibunya bahwa ada tanda-tanda bahaya yang ibunya harus tahu gitu loh. Iya. Jangan sampai kondisi gawat darurat, misalnya HB tinggal 5, kena perdarahannya sudah hebat banget, baru ke kita gitu loh. Wah, dokter juga pusing nih ya. Iya. Pasien pusing, dokternya juga pusing. Iya. Jadi itu pentingnya gitu. Iya. Nah, ini penting banget. Dok, ada juga yang bertanya nih ya, kalau terlalu sering USG itu bagus nggak sih, aman nggak sih untuk bayinya untuk USG untuk wanita hamil nih? Ini gimana? Nah, ya benar. Ini banyak sekali yang bertanya ke saya. Bahkan ada yang datang ke saya di ronsen gitu loh, Dok. Iya, mereka berpikir di ronsen dengan USG sama kan? Iya. Datang ke saya ngomongnya begini, Dok, saya tidak mau di USG ya. Saya cuma mau diperiksa. Ya, kalau gitu ke bidan aja kan. Karena kan dokter kandungan pasti USG, dokter kebidanan pasti USG kan. Jadi USG itu alat yang paling aman buat kehamilan.
Karena memang USG itu dibikin untuk mendeteksi atau mengetahui bayi sehat apa enggak. Kalau ronsen bedanya Ronsen pakai beda. sinar ya, Dok? Sinar, betul. USG itu menggunakan suara. Gelombang ya. Gelombang, betul, gelombang suara ya. Kalau ronsen itu menggunakan sinar. Jadi memang ronsen itu bisa membuat kondisi bayi menjadi membuat cacat lah ya istilahnya. Kalau USG itu enggak pernah membuat. Jadi sampai saat ini di literatur manapun juga tidak pernah ada data yang menyatakan USG membuat bahaya pada bayi. Baik. Jadi USG yang paling aman gitu. Ini terjawab ya, Dok ya, seperti ini. Ya. Nah, ini penting ya untuk masyarakat nih, Dok. Betul, ya kan? Gitu. Betul. Dok, kalau udah di USG ya kan orang tuh kalau kita belum mendapatkan biasanya orang pengen tahu nih jenis kelamin, ya toh? Ya kan, biasanya bapaknya itu. Tapi ini ada yang mitos nih, kalau ukuran dan perutnya ke depan itu laki-laki seperti ngebandul, kalau agak ke atas itu pasti perempuan, cewek ya. Kalau bulat katanya laki, kalau manjang itu cewek. Itu gimana, Dok? Iya, itu nggak benar, Kak Hadi. Oh, jadi gitu mitos, ya. jadi bentuk perut itu tergantung dari bentuk rahim dan posisi bayi. Gitu. Kalau bayinya kebetulan manjang gitu kan ya jadi manjang. Iya, betul. Kalau bayinya kebetulan gemuk gitu kan ya jadi bulat-bulat juga kan. Betul, Dok. Dan tergantung letak rahimnya ya, Dok ya. Ya, rahim juga bentuknya ada beberapa yang macam-macam ya, Dok ya. Macam-macam, betul. Jadi tidak ada hubungan antara bentuk perut dengan kelamin, tidak ada hubungan. Betul. Dok, ada lagi nih yang bertanya agak sedikit penasaran juga, biasanya ibu-ibu nih nanyanya malu nih, Dok. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, saya tanyakan di sini ya, Dok ya. Iya. Karena ini kan sebetulnya edukasi untuk masyarakat. Iya. Kalau lagi hamil tuh katanya nggak boleh berhubungan, Dok. Nah, saya baru ngomong itu bukan ibunya yang nanya, bapaknya, Kak Hadi. Sorry, Dok, mewakili nih ya, Dok. Silakan, Dok. Tapi bapaknya yang bertanya biasanya, bukan ibunya. Silakan, Dok. Ya, jadi begini, sebenarnya berhubungan pada saat kehamilan itu tidak berbahaya. Tapi ada catatannya ya, karena pada kenyataannya di dalam sperma itu, di dalam sperma laki itu ada zat yang bisa menyebabkan kontraksi. Tapi tidak banyak wanita yang alami. Gitu. Jadi sebenarnya yang pertama kita anjurkan kalau mau berhubungan tunggu di atas 3 bulan. Oh, dari sejak hamil pertama. Dari sejak hamil pertama. Bukan 3 bulan. Ya, betul. Dari positif, usia kehamilan. Usia kehamilan 3 bulan nggak boleh. Ya, di atas 3 bulan. Karena di atas 3 bulan asumsi kita bayi sudah lebih kuat. Siap. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kalau berhubungan diharapkan sebaiknya jangan dibuang di dalam. Gitu loh. Karena zatnya itu ya, Dok. Betul. Dalam sperma itu ada namanya zat kayak semacam oksitosin yang dapat menyebabkan kontraksi. Walaupun tidak semua. Sekali lagi walaupun tidak semua. Betul, tapi Dok, untuk lebih amannya sebaiknya begitu. Ya. Nah, ini penting nih buat bapak-bapak ya. Ya. Gitu. Ya, oke. Tapi tidak berbahaya sebenarnya, Kang Hadi. Dan posisi mungkin ya, Dok, jangan aneh-aneh ya. Ya, posisi ya kita bisa bilang di sini posisinya. Ya, pelan-pelan saja lah ya. Ya, sebenarnya. Ya, nggak apa-apa, Dok. Ya, posisi terserah lah ya, yang penting hati-hati. Ya, baik. Gitu. Dok, kalau kalau ini dokter pernah nggak ngalamin maaf ya, Dok ya, salah menginterpretasikan kelamin itu, jaminan nggak sih, Dok, dengan USG? Pasti perempuan, pasti lelaki. Ini maaf ya, Dok. Pertanyaan saja, pernah nggak dokter mengalami? Jujur pernah, jujur pernah. Jadi kita kan USG itu hanya suatu alat untuk mendeteksi, tapi bukan memberikan kepastian, ya. Jadi posisi kelamin itu kita lihat itu biasanya kan tergantung posisi bayi. Kalau dia menjepit itu kadang-kadang susah kelihatannya, laki-laki kelihatan kayak perempuan, ya. Atau kalau mungkin kebetulan bayinya mikropenis ya,
Mungkin kelaminnya yang kebetulan laki-laki tapi kelaminnya kecil, ya itu kelihatan kayak perempuan juga gitu loh. Tapi sebenarnya gunanya untuk USG kontrol rutin ya, kontrol rutin setiap bulan itu gunanya di situ juga. Kita bisa setiap kontrol kita bisa melihat kelaminnya. Perkembangannya gitu ya, Dok ya. Perkembangan dan kelaminnya juga biasanya kan kalau kita sering lihat tentu kalau misalnya laki kali ini, bulan depan laki lagi, bulan depan laki lagi, bulan laki. Ya jarang sekali salah kan. Kalau sudah 4-5 kali kita lihat laki misalnya gitu kan. Biasanya kan kita didatangi oleh ibu-ibu hamil, paling USG 1 kali, 2 kali. Nah itu sudah agak riskan ya. Ya kalau itu bisa salah. Tapi kalau kita rutin lihat gitu kan, rutin kita cari perhatikan, biasanya sih angka kesalahan itu bisa kita perkecil lah. Ya. Sekali lagi kita manusia bisa aja salah. Bisa ya, Dok ya? Iya. Dok, ada satu lagi nih yang ingin bertanya. Kalau senam hamil itu sebetulnya gimana, Dok? Untuk wanita-wanita yang hamil itu sangat memperlancar kehamilan persalinan normal atau bagaimana, Dok? Iya, betul. Senam hamil, saya setuju. Senam hamil itu bisa membantu ya, sangat membantu malah asal untuk yang mereka yang mau lahir normal ya, Dok ya. Betul. Jadi mereka pertama diajarkan bagaimana posisi ya untuk dapat mengencangkan otot-otot panggul, kemudian dapat melatih pernafasan terutama Kang Hadi. Karena kita tahu kalau mau lahir normal itu pernafasan itu apalagi kalau sudah bayi mau keluar itu kayak udah mau putus tuh. Mereka mengedan, kasihan banget kelihatannya kan. Nah itu kalau tidak dilatih, itu kadang-kadang putus di tengah jalan benar-benar. Ya, itu jadi, pentingnya ya, Dok ya. Iya, jadi si bayi ini nggak bisa keluar, bukan karena nggak bisa keluar, karena ibunya yang nggak kuat mengedan. Nggak kuat ngedan, nggak latihan ngedan lagi ya, Dok. Iya, karena nggak pernah latihan ngedan, nggak pernah diajarin bagaimana caranya ngedan. Penting terus, ya, Dok. Ya, terus senam hamil juga mengajarkan bagaimana mengatur pernafasan. Jadi melatih jantung supaya jadi lebih kuat gitu loh. Asal rutin dia lakukan gitu loh. Ini penting banget ya, Dok ya. Iya, jadi senam hamil selama ini memang memegang peranan penting untuk mereka yang mau normal loh ya. Kalau mau sesar ya tentu nggak usah. Iya, betul gitu. Dok. Ya, biasanya diusahakan normal dahulu ya, Dok. Ya, tentu kalau tidak ada indikasi kita tetap menganjurkan untuk normal karena itu yang paling bagus lah. Betul. Ya. Nah, ini udah banyak nih, Dok. Mungkin waktu kita ini sebentar lagi hampir 3,5 jam, nggak kerasa ini, Dok. Dok, harusnya sehari ya, Kang Hadi ya. Nanti nggak penasaran lagi ya. Biarkan ibu-ibu penasaran nanti nanya ya. Dok, lain kali kita bisa bicara lebih mendalam, tapi dengan tentunya untuk masyarakat edukasi ya. Masih banyak yang belum diketahui. Nanti dokter mungkin bisa mengajarkan ke masyarakat tentang bagaimana lebih mendalam ya, Dok. Tapi dengan bahasa yang dikemas dengan bahasa masyarakat ya. Kita cari padanannya untuk berbicara dengan masyarakat awam ya, Dok, supaya mengerti. Mungkin kalau tentang anatomi, tentang penyakitnya nanti dokter bisa beserta gambar di kemudian hari ya, Dok, mampir di channel saya lagi nih. Ya, semoga. Ya, kita beramal untuk ibu-ibu ya. Ya, betul. Karena ini edukasi sangat penting buat masyarakat ya. Nah, ini hanya baru mitosnya saja ya, Dok. Ya, sebenarnya banyak sekali yang kalau mau dibahas itu banyak sekali. Banyak ini ya, Dok. Ya. Pengalaman dokter ini udah banyak sekali. Dok, mungkin untuk penutup ya. Mungkin kita bersyukur pada Yang Kuasa untuk ibu-ibu semoga semuanya lancar ya kehamilannya dan kalaupun dioperasi semuanya mungkin Tuhan akan tetap memberikan kemudahan ya, Dok. Dokter juga dalam bekerja. Nah, izin, Dok, mungkin pesan buat ibu-ibu hamil dan juga bapaknya dalam beberapa kalimat dokter bisa pesankan, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi buat mereka yang lagi hamil, ibu-ibu yang lagi hamil, pertama dalam kondisi COVID ini tolong jaga prokes ya, laksanakan prokes. Masker, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, ya. Kemudian
tidak kalah pentingnya itu adalah untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin. Ya, jangan pernah lengah ya, karena kehamilan ini pada saat hamil itu adalah benar-benar istilahnya kesehatan bayi itu benar-benar harus diutamakan karena itu yang akan menentukan masa depannya. Amin. Gitu ya, buat kita ya. Betul. Ya, karena semuanya itu paling penting pada saat kehamilan bayinya dalam perut. Amin. Ya, apakah gizinya dan segala macam ya, semuanya itu paling penting pada saat itu. Terus untuk bapak-bapaknya ya tentu harus memperhatikan juga ibunya. Ya, kadang-kadang istilahnya jangan lupa untuk mengingatkan. Dan kalau dulu itu ada istilahnya jadi suami siaga, betul. Siap antar jaga gitu kan. Harus berusaha mengerti lah, karena kondisi hamil itu kadang-kadang ibunya bisa berubah emosi, betul ya, berubah, pokoknya semuanya bisa berubah. Bahkan ada yang mungkin jadi tidak suka mencium bau suami. Nah, saya beberapa dapat pengalaman begitu. Benci banget ya. Betul, lihat aja benci gitu loh. Iya, tapi kalau udah lahir enggak ya, Dok ya? Iya, biasanya hilang. kalau masih begitu bahaya tuh. Wah, bahaya, ada tanda ya. Ya, sampai ada kadang-kadang sampai suaminya pisah kamar. Ya, tapi itu nggak apa-apa lah. Itu memang hanya pengaruh karena hormon aja ya. Sampai saat ini sih tidak ditemukan bahwa sampai seterusnya ya. Atau gini Dok, suami perokok juga ya. Ya betul, suaminya perokok ya hindari, kena kita tahu sendiri kan perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya, kalaupun tidak bisa diandalkan harus ngerokok di luar, cuci mulut, masuk pakai masker. Tapi kalau bisa berhenti merokok ya Dok ya? Ya tentu lebih baik. Baik deh Dok, ini udah banyak pesan dari dokter. Mudah-mudahan sehat buat ibu-ibu di Indonesia. Amin. Ya kan? Dokter juga selalu sehat fisiknya ya. Saya tahu nih dokter kebidanan ini, SPOG ini nggak pernah kenal waktu Dok. Karena memang dokter adalah menolong ibu-ibu yang sangat membutuhkan pertolongan ya Dok. Iya, betul. Kadang-kala saya melihat, sampai jam 2 masih menolong orang ya. Kadang-kala besok paginya udah bangun kembali ya. Nah ini terima kasih buat Dr. Jerio dan mungkin sama-sama SPOG yang lain ya. SPOG, Dok, SPOG juga ada yang wanita kan Dok ya? Banyak sekarang. Di BUN ada ya? Di BUN ada satu. Oh, ada satu ya. Oke. Semuanya sama ya Dok, keahliannya sama ya. Nah, tinggal ini aja ya Dok ya. Nah, percayalah kita profesional ya Dok. Iya, Oke Dok, mungkin saya sudahi bincang kita, nanti dokter jangan bosan, di lain waktu kita bisa bicara hal yang lebih teknis lagi Dok. Ya, kapan-kapan pun saya siap Pak. Oke, selamat malam. Selamat malam ya Dok.